Wa fil ula arba'u faraidha at-tahmidu aqalluhu alhamdulillah wassaniyatu wassalatu assalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wassalisatu ala wasiyatu bittaqwa subhanahu wa ta'ala warabi'atu qira'atu ayatin minal qur'ani. Di khutbah pertama ada 4 kewajiban, 4 rukun, yaitu baca alhamdulillah, tahmid. Minimal tahmid adalah bacanya alhamdulillah, itu paling sedikit. Yang kewajiban kedua adalah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah berwasiat, bertausiah untuk bertakwa kepada Allah. Yang keempat adalah baca 1 ayat, minimal 1 ayat dari Al-Quran. Wa kadza faraidu tsaniyati arba'atun ila annahu yajibu fiha du'a'u badalal qiraati wa istima'ul khutbataini wajibun 'alal arba'ina. Kemudian kewajiban-kewajiban khutbah yang kedua juga ada 4. Akan tetapi di khutbah kedua ini wajib berdoa, sebagai gantinya baca ayat ialah diganti dengan doa. Kemudian mendengarkan 2 khutbah itu hukumnya wajib oleh 40 orang itu, kalau memang hanya 40 orang. Wa amma sunanu fa idza zalat asy-syamsu wa adzana al-mu'adzinu wa jalasa al-imamu 'alal minbari in qada'atis sholatu surat tahiyyati. Adapun sunah-sunah di salat Jumat ialah ketika matahari sudah bergeser ke barat dan muadzin sudah melantunkan adzannya, kemudian imam sudah duduk di atas mimbar, maka sholat sudah terputus. Artinya untuk sholat tidak boleh kecuali yang baru datang, yaitu tahiyatul masjid. Walaupun imam sudah duduk, disarankan dia sholat tahiyatul masjid. Wal kalamu yang kedua ila biftitahil khutbati. Sedangkan omong-omongan itu tidak berhenti, masih ada lowongan untuk ngobrol, kecuali kalau sudah khutbah dimulai, maka haram omong-omongan di waktu khutbah dimulai. Wa yusallimul khatibu 'alal minbari idza aqbala 'alaihim biwajhihi wa yarudduna 'alaihi salam. Kemudian khatib itu bersalam kepada manusia di depannya, orang-orang di masjid itu ketika dia sudah berhadapan. Di sini kalau sudah menghadap ke timur, di atas mimbar dia bersalam pada makmum-makmum dengan wajahnya. Ketika sudah berhadapan dengan wajahnya, kemudian makmum-makmum menjawab salamnya imam. Fa idza farahul muadzinu qama muqbilan 'alan nasi bi wajhihi la yaltafitu yaminan wala shimalan. Apabila si muadzin sudah selesai azan yang kedua, ya, di sebagian yang azannya 2, daerah yang azannya 2 kali itu itu imam harus menghadap ke manusia dengan wajahnya, tidak boleh menoleh kanan kiri. Wala yashghulu yadayhi bi qa'im mis-sayfi awil anazati wal mimbari kay la ya'batha bihima. Kemudian si imam tangannya itu diisi, artinya tangannya agar tidak main-main, tangan itu tidak iseng garuk-garuk atau mempermainkan apa, itu agar tidak iseng dengan tangannya. Isi tangannya itu dengan gagang pedang, ya, pedang. Kalau di sini tidak ada pedang, ya, tapi tongkat atau awil anaziti atau tongkatnya, dan mimbar tangan yang satunya. Kaila ya basa bihima, agar kedua tangannya itu tidak dia mainkan tangannya dengan nuding-nuding misalnya, tidak seperti
ceramah biasa ya, nuding-nuding atau gerak-gerak begini tangannya itu nggak boleh. Au yadha'a ihdahuma. Au yadha'u ihdahuma 'alal ukhra, atau tangan satunya ditempelkan ke tangan yang satunya agar tidak bergerak. Tangannya itu agar tidak nuding-nuding seperti orang ceramah, orang berceramah biasa itu. Wa yakhutubu khutbataini bainama jalsatun khafifatun. Kemudian si imam atau khatib membaca dua khutbah. Di antara dua khutbah itu harus ada duduk sebentar hanya beberapa detik. Wala yastamilu gharibal lughati wala yumaddidu wala yataghanna. Si khatib tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang asing yang tidak dimengerti oleh orang awam. Bahasa Arabnya itu ya, kalau di sini bahasa Arab tanpa terjemah. Wala yumaddidu, dan tidak terlalu panjang yang sudah keluar dari batas panjang mad bacaan huruf itu. Wala yataghanna, dan tidak boleh berlagu-lagu. Khutbahnya jangan dilagukan, baca seperti baca ceramah, baca khutbah. Wa takunu khutbatu qasiratan balighatan jami'atan. Kemudian khutbahnya itu dianjurkan yang pendek, yang mengena, yang menusuk, yang mantap. Jami'atan, yang akomodatif, yang satu kata tapi bermakna luas, itu jami'ah ya. Jami'ah itu satu kata, dua kata tapi berpengertian luas. Wa istahabu ayaqra ayatan fi tsaniyati aidan. Juga di khutbah yang kedua dianjurkan khatib membaca ayat juga. Walaupun yang wajib itu di khutbah pertama. Wa yusallimu man dakhala al khatib wa yakhutubu. Orang yang baru masuk di pertengahan khutbah tidak usah uluk salam, tidak dianjurkan bersalam. Assalamualaikum, nggak usah buat gaduh itu. Ketika khutbah, khatibnya khutbah, nggak usah uluk salam. Fa in sallama lam yastahiq jawaban. Apabila orang yang baru masuk masjid itu bersalam, beruluk salam, maka dia tidak berhak mendapatkan jawaban, tidak wajib dijawab. Wal isyaratu bil jawabi hasanun. Berisyarat pakai tangan berdada, tangan, nggak usah dengan mulut, itu bagus. Pakai isyarat, jawabnya bahasa isyarat. Wala syammitul disina. Dan khatib tidak usah mendoakan orang-orang yang sedang bersin alhamdulillah, nggak usah yarhamukallah, tidak usah didoakan yarhamukallah. Aidan hadhi syurutus sihhati. Semuanya itu adalah syarat-syarat sahnya khutbah. Syarat-syarat sahnya sholat Jumat ya. Amma syurutul wujubi fala tajibul jum'atu illa ala dzakarin balighin aqilin muslimin hurrin muqimin fi qaryatin tashtamilu ala arba'ina jami'ina li hadhihi sifati. Adapun syarat-syarat wajibnya sholat Jumat itu ialah bahwa sholat Jumat itu tidak wajib kecuali diwajibkan pada orang laki yang baligh, yang sudah berakal, sudah dewasa berakal, muslim, orang merdeka, bukan budak, dan berdomisili. Artinya bukan bukan orang yang sedang merantau di daerah itu hanya beberapa tahun. Tidak tinggal selamanya, itu tidak boleh, hanya sah ya. Harus lebih dari 40 dari orang yang merantau situ. Dilaksanakan di desa yang terdiri dari 40 orang. Yang 40 orang itu memenuhi sifat-sifat itu, yaitu harus laki, baligh, aqil, muslim, hurrin, muqim. Au fi qaryatin min sawadil baladi yablughuha nidaul baladi
min darafin yaliha wal aswatu sakitatun wal muadzinu rafi'us sauti. Atau bukan di kota, bukan di negeri, tapi di desa. Di desa di pinggiran kota. Di pinggiran kota yang desa itu mendengar suara adzannya kota. Di pinggiran yang mana adzan itu sampai ke kota, pinggiran kota itu. Sedangkan suara hening, tidak ada sound system, tidak ada suara hujan. Artinya ketika tidak ada hujan, tidak ada angin yang kencang, suara itu sampai ke pelosok desa itu, ke desa pinggiran itu. Maka dia harus pergi ke kota untuk menunaikan sholat Jumat sebab dia dengar adzan. Kemudian yang adzan itu suaranya keras. Suaranya yang adzan keras. Untuk dikatakan dia itu wajib pergi ke kota itu kalau adzannya keras. Jadi kalau adzannya pelan, saya gak wajib sholat Jumat. Sebab saya gak dengar adzan. Iya, karena yang adzan itu suaranya pelan. Seandainya keras suaranya kamu akan dengar, maka wajib berangkat ke sholat Jumat itu. Itu mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i ya, kalau imam yang lain enggak. Kalau sudah di luar kota, tapi dengan catatan 3 sampai 40 ya. Di luar kota enggak wajib sholat Jumat. Liqouli ta'ala idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah yadhurul ba'i. Kenapa dia harus berangkat sholat Jumat walaupun di luar kota? Sebab firman Allah ketika diazankan, dikumandangkan adzan untuk sholat dari hari Jumat, maka berangkatlah untuk berzikir kepada Allah dengan sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Wa yurakhasu li haula'i fi tarkil jum'ati li uzril madari wal wahali wal faza'i wal maradi wat tamridi idza lam yakun lil maridi qayyimun ghayruhu. Untuk mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib Jumat, sudah laki, sudah berakal, baligh, muslim, merdeka, domisili, itu diringankan, diberi keringanan untuk tidak sholat Jumat karena ada uzur. Uzurnya yaitu hujan. Jadi kalau hujan dia tidak wajib berangkat sholat Jumat. Wal wahalih dan becek, tanahnya becek, banyak lumpur karena baru selesai hujan. Wal fazai dan takut dirampok, bukan takut corona ya. Corona itu buatan orang-orang Yahudi, orang-orang WHO. Kalau takut corona sebab corona itu tidak berbahaya menularnya. Kalau menular ya menular tidak mematikan. Ya, orang dungunya. Pandemi itu mati mendadak. 5 atau 10 orang satu hari itu namanya pandemi. Corona dipaksa-paksakan, sakit demam biasa dikoronakan, bukan pandemi. Pandemi itu langsung mati, tidak punya penyakit apa-apa, langsung mati mendadak. Itu namanya pandeminya. Corona bukan pandemi, jadi yang tidak sholat Jumat atau sholat Jumat distancing itu gak dapat fadilah sholat Jumat. Jadi zaman makin canggih tapi otaknya makin dungu, bisa ditipu oleh orang-orang Yahudi. Wal maradi, sakit juga tidak wajib sholat Jumat. Tamrid, merawat orang sakit, ayahnya, ibunya sedang sakit, tidak ada orang lain yang merawat keluarganya yang sakit itu, maka tidak apa-apa. Kalau yang merawat hanya dirinya, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Summa yustahabbu lahum a'ni ashabal azari ta'khirul dhuhri ila yafrughun nasu minal jumu'ati. Kemudian bagi mereka yang punya uzur, ay ashabul azar, yang saya maksud adalah orang-orang yang beruzur karena kehujanan atau karena sakit, karena merawat orang sakit,
itu dianjurkan sholat zuhurnya itu ditunda sampai orang-orang yang di masjid sana sudah selesai sholat Jumat, baru yang di rumah itu sholat zuhur. Fa idza hadar jumu'ata maridun aw musafirun aw 'abdun aw imra'atun sahhat jum'atuhum wa ajza'at 'anil zuhri. Tetapi apabila ada orang sakit terlanjur ada di masjid, seorang musafir terlanjur ada di masjid itu, ada budak tidak wajib sholat Jumat, budak itu, atau orang perempuan juga tidak wajib sholat Jumat, tetapi ada di masjid di waktu sholat Jumat, mau sholat Jumat ada di masjid, maka sholat mereka sah dan sholat Jumatnya itu cukup sebagai gantinya zuhur, tidak wajib sholat zuhur lagi bagi yang sakit, musafir dan budak dan orang perempuan itu. Wallahu a'lam.